Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, kawan-kawan guru-guru sekolah minggu dimanapun berada, salam jumpa Manginang, salam pelayanan sekolah minggu. Melayani sekolah minggu adalah keputusanku, tetapi melayani Tuhan adalah kewajibanku. Bapak Ibu Saudara-saudara, tak terasa kita sudah masuk di minggu Advent yang keempat, Advent yang terakhir. Jangan lupa menyalakan lilin 4 buah di ibadah minggu Advent yang keempat ini ya Manginang ya. Dan sebentar lagi kita akan merayakan perayaan iman sukacita kita, perayaan Natal di tahun 2025. Walaupun masih diselimuti duka dan pergumulan karena bencana alam, mari tetap berdoa dan berpengharapan hanya kepada Tuhan. Amin ya. Dan kita sermon Lukas 1 ayat 39 sampai 45. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya, ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegerangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara, kawan-kawan, sebelum masuk ke perikop ini, kami mengajak kita untuk memperhatikan ayat sebelumnya, supaya kita tahu perihal hubungan Maria dan Elisabet. Terlebih, di ayat 36, dikatakan, "Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu." Nah, artinya kita harus tahu bahwa Maria dan Elisabet bersaudara. Ya, mengenangnya Elisabet yang dikatakan mandul, istri Zakaria, ibu dari Yohanes Pembaptis. Nah, Maria pergi mengunjungi saudaranya Elisabet yang pada masa itu sedang mengandung seorang anak laki-laki. Inilah bulan yang ke-6. Artinya, ketika Maria mengunjungi Elisabet, Elisabet telah hamil dan usia kandungannya sudah 6 bulan. Ya, mengenangnya. Nah, lalu apa yang mau kita ajarkan dari teks perikop 39 sampai 45, terlebih di minggu Advent yang keempat. Nah, mengenang, minggu Advent keempat, minggu Advent yang terakhir sebelum kita masuk ke Natal. Sebelum kelahiran Tuhan Yesus. Inilah akhir dari penanti-nantian itu, yaitu kelahiran Sang Juru Selamat. Nah, disinilah Maria mengunjungi Elisabet. Nah, kita mau mengajarkan kepada anak sekolah minggu kita supaya tetap mengunjungi, berkunjung ke rumah saudara-saudaranya. Ya, entah ke rumah opungnya, namborunya, bapak tuanya, bapak udanya, dan ya teman dekatnya, dan lain sebagainya. Di minggu Advent yang keempat ini kita mau mengingatkan anak-anak sekolah minggu kita supaya tetap menjalin persaudaraan dengan keluarganya, dengan saudaranya, yaitu dengan cara berkunjung dan mengunjungi saudaranya. Dan tidak hanya sebatas berkunjung atau mengunjungi, namun dalam
kunjungannya, dalam kedatangannya, kehadirannya ke rumah saudaranya, ke rumah opungnya, tantenya, namburunya, bapak uda dan bapak tuanya, kita mau mengingatkan anak sekolah minggu kita supaya tetap membawa kabar sukacita, supaya tetap menyampaikan firman Tuhan kepada saudara-saudaranya itu. Nah, inilah poin penting yang mau kita ingatkan kepada anak-anak sekolah minggu kita itu, Bapak Ibu. Ya, paling tidak ya saudara-saudaranya yang ada dekat dengan rumahnya, walaupun satu kampung misalnya, ya kadang kan satu kampung, satu daerah belum tentu dalam sebulan dia pergi ke rumah udanya, amang borunya, tulangnya, opungnya. Belum tentu, Bapak Ibu. Karena ya kesibukan ya dan lain sebagainya. Nah, di minggu Advent yang keempat ini, kita mau mengajak anak-anak sekolah minggu kita supaya melaksanakan hal itu. Ya. Pulang dari gereja, minggu sore kita coba ajak anak-anak sekolah minggu kita itu untuk mengajak orang tuanya di rumah pergi berkunjung ke rumah saudaranya yang dekat dengan dia, melihat keluarganya, saudaranya, dan sambil membawa firman Tuhan. Nah, yang kedua, kita mau mengajarkan anak sekolah minggu kita. Nah, ini kan kita telah menjelaskan, mengajarkan sesuatu kepada anak sekolah minggu, yaitu mengunjungi kerabatnya dan membawa firman Tuhan, membawa kabar sukacita. Nah, yang kedua, kita ajak anak sekolah minggu kita nanti sepulang dari gereja, sampai di rumah, dan ketika berkumpul dengan keluarganya, dengan orang tuanya, supaya menyampaikan kabar sukacita kepada keluarganya. Ya, kepada orang tuanya sendiri loh. Nah, kabar sukacita apa yang mau kita suruh, kita katakan untuk mereka kabarkan, beritakan, yaitu kabar sukacita akan lahirnya seorang juru selamat, yaitu Tuhan Yesus. Ya, mengenangnya, sebentar lagi akan lahir Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Inilah kabar yang mau disampaikan anak-anak sekolah minggu kita itu kepada orang tuanya sendiri di rumah. Ya, mengenangnya. Nah, kedua hal itu yang boleh kami tekankan, jelaskan, supaya kita ajarkan di gereja kita masing-masing kepada anak-anak sekolah minggu kita masing-masing. Bapak Ibu saudara-saudara dimanapun berada, doa kami untuk kawan-kawan yang tetap setia melayani sekolah minggu, dan bagi saudara-saudara kawan-kawan yang sedang bergumul berduka karena situasi bencana yang terjadi saat ini, tetaplah semangat kawan-kawan, mengenang Tuhanlah pengharapan kita. Salam Sunedaisis. God bless you. Non-stop.